Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penanganan susu yang baik. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan saya Hadiah Gadana Pratika dengan NPM Mahir 010. Saya Muhammad Huda Al-Faridi dengan nomor NPM terakhir 027. Saya Rifa Sila dengan 3 digit NPM terakhir 015. Saya Reza Latifah dengan 3 digit NPM terakhir 031. Saya Berbuntara dengan NPM akhir 037. Saya Muhammad Julianto dengan 3 digit NPM terakhir 011. Saya Rizky Gawan dengan 3 digit NPM terakhir 036. Saya Dede Dawan dengan NPM terakhir 009. Yang pertama ada jenis-jenis susu dan karakteristiknya. Yang pertama ada susu segar. Susu segar yang dihasilkan oleh kelenjar mamai pada mamalia seperti sapi dan kambing mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Karakteristiknya meliputi warna putih kekuningan, smell khas, rasa gurih sedikit manis dengan pH 6,5 sampai 6,7. Penanganan susu segar memerlukan pendinginan segera setelah pemerahan hingga suhu 4 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini merupakan produk olahan susu yang dipanaskan pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik atau 63 derajat Celcius selama 30 detik. Menunjukkan bahwa proses ini dapat mengurangi jumlah mikroorganisme patogen hingga 99,9% tanpa mengubah signifikan nilai gizi susu. Susu pasteurisasi memiliki umur simpan 7-10 hari pada suhu refrigerasi dan memerlukan penanganan rantai dingin yang ketat. Yang selanjutnya ada susu UHT. Susu UHT ini dipanaskan pada suhu sangat tinggi, yaitu 135 sampai 150 derajat Celcius selama waktu singkat 2-5 detik, kemudian dikemas secara aseptik. Proses susu UHT mematikan semua mikroorganisme termasuk spora bakteri. Pemberian umur simpan hingga 6 sampai 9 bulan pada suhu ruang selama kemasan tertutup rapat. Yang selanjutnya ada susu bubuk. Susu bubuk ini diperoleh melalui proses pengeringan dari susu segar yang telah dipekatkan dengan kadar air khas kurang dari 5%. Yang selanjutnya ada susu fermentasi. Susu fermentasi ini contohnya seperti yogurt dan kefir, merupakan hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat dan khamir. Fermentasi meningkatkan umur simpan dan nilai fungsional susu melalui produksi senyawa bioaktif. Produk ini umumnya memiliki rasa asam dan tekstur kekentalan dengan umur simpan 14-21 hari pada suhu refrigerasi. Yang selanjutnya yaitu prosedur penanganan susu yang baik. Yang pertama ada pemerahan susu. Pemerahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin otomatis. Kambing sapi harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air bersih dan sabun. Kemudian dikeringkan dengan kain bersih atau tisu sekali pakai sebelum diperas. Tangan peternak juga harus dicuci bersih dan sebaiknya menggunakan sarung tangan steril agar tidak terjadi kontaminasi dari tangan ke susu. Yang selanjutnya yaitu penyaringan dan pendinginan. Penyaringan dilakukan untuk memecah kotoran fisik seperti rambut, serpihan kulit atau debu yang mungkin terbawa saat proses pemerahan. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan kain kasa steril atau saringan khusus. Setelah disaring, susu harus segera didinginkan. Pendinginan susu bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat merusak susu atau menyebabkan gangguan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan harus menggunakan wadah yang bersih dan aman untuk makanan. Wadah yang digunakan sebaiknya terbuat dari bahan stainless steel yang tidak bereaksi dengan susu. Selain itu, wadah harus tertutup rapat agar tidak ada kontaminasi dari luar, baik berupa debu, serangga, maupun mikroba. Yang selanjutnya yaitu pengangkutan. Selama pengangkutan, suhu susu harus tetap terjaga agar tetap dingin dan tidak berada pada suhu ruang terlalu lama.
Mobil pengangkut susu sebaiknya memiliki sistem pendingin aktif atau setidaknya menggunakan wadah berinsulasi yang mampu menjaga suhu dingin. Yang selanjutnya yaitu pengolahan atau pasteurisasi. Pasteurisasi itu merupakan proses pemanasan susu pada suhu tertentu selama waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada di dalam susu tanpa merusak kandungan gizinya. Proses ini tidak membuat susu menjadi steril, tetapi cukup untuk membuatnya aman dikonsumsi dan memperpanjang masa simpan. Selanjutnya, resiko dan bahaya jika penanganan susu buruk. Perubahan bakteri patogen dalam susu, penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai, atau adanya kontaminasi selama proses pemrosesan dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, Listeria, Monocytogenes, dan Campylobacter. Kerusakan kualitas susu. Susu tidak didinginkan atau dipasteurisasi dengan benar. Rasa, aroma, dan tekstur susu dapat terganggu. Selanjutnya, paparan zat kimia berbahaya. Susu yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya seperti pestisida, antibiotik, atau hormon juga dapat menjadi bahan bagi kesehatan konsumen. Zat-zat kimia ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, termasuk penggunaan hormon dan peningkatan risiko kanker. Yang selanjutnya, risiko penyakit pada konsumen rentan. Penanganan susu yang buruk dapat memberikan dampak yang lebih besar pada kelompok konsumen yang rentan seperti bayi, orang lanjut usia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang terakhir, kontaminasi silang terjadi ketika susu terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan berbahaya dari sumber lain seperti peralatan dan lingkungan yang tidak bersih. Untuk selanjutnya, standar regulasi penanganan susu. Susu segar bagian itu menetapkan persyaratan mutu, metode pengambilan contoh, pengujian, terus pengemasan dan pelebahan untuk susu sapi segar. Sodec General Stand for the State mengatur penggunaan istilah susu dan produk susu untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam perdagangan internasional. Selain itu, Sodec juga menetapkan standar untuk berbagai produk susu seperti susu bubuk, susu kental, manis, dan krim. HACCP dalam industri susu digunakan untuk mengidentifikasi titik penting dalam proses produksi, seperti pasteurisasi dan penyimpanan dingin untuk mencegah kontaminasi mikroba. Untuk selanjutnya, standar regulasi penanganan susu. Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 mengatur label pangan olahan susu. Peraturan ini mewajibkan produsen susu dan produk olahan susu untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat pada label produksi mereka, termasuk daftar bahan yang digunakan dan peringatan alergi. Untuk selanjutnya, peraturan materi pertanian nomor 2017 mengatur tentang penyediaan dan peredaran susu termasuk persyaratan higienik dan sanitasi dalam produk susu. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan mutu susu yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada peran teknologi dalam penanganan susu. Teknologi pasteurisasi dan pemanasan susu ultra tinggi atau UHT efektif membunuh mikroorganisme berbahaya serta memperpanjang masa simpan tanpa pendinginan. Teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan sensor pemantauan kualitas susu secara real time
seperti susu dan pH sehingga dapat mencegah kerusakan produk. Teknologi blockchain mulai diterapkan untuk meningkatkan keterlacakan dan mencegah pemalsuan produk sehingga mendapatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, edukasi masyarakat tentang penanganan susu yang baik. Edukasi masyarakat tentang penanganan susu yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan kandungan gizi susu. Susu mudah rusak karena kandungan nutrisinya tinggi, sehingga rentan terkontaminasi mikroorganisme. Penanganan yang baik dimulai dari proses pemerahan, yaitu dengan segera menyaring susu, menutupnya rapat, dan menjaga kebersihan alat. Setelah itu, susu harus segera didinginkan pada suhu 4-7 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan kuman. Jika tidak, alat pendingin bisa digunakan es untuk memperpanjang masa simpan dan membunuh bakteri patogen. Dilakukan pasteurisasi, namun penyimpanan suhu rendah tetap diperlukan karena pasteurisasi tidak membunuh semua spora. Edukasi juga harus menekankan pentingnya sanitasi, peralatan, lingkungan, dan pekerja. Penyuluhan dan pendampingan kepada peternak terbukti efektif meningkatkan kualitas susu. Selanjutnya itu ada studi kasus yang pertama tentang peningkatan kualitas susu peternakan rakyat di Boyolali melalui program penyuluhan dan pendampingan peternak sapi perah. Studi kasus ini terjadi di Kabupaten Boyolali, salah satu sentra peternakan sapi perah di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa kualitas susu segar yang dihasilkan peternak rakyat masih rendah akibat sanitasi dan kebersihan pemerahan yang masih buruk. Penelitian dilakukan terhadap 22 peternak di Kecamatan Seruni dan Anjaran melalui 3 tahap, yaitu pengujian awal kebersihan alat, pemerahan dengan uji asap agar darah, pemantauan praktik higienis disertai bimbingan dan pendampingan, serta pengujian kualitas susu menggunakan TPC. Hasil awal menunjukkan jumlah bakteri rata-rata yang mencapai 38.000 CFU per mili, di atas standar. Namun setelah dilakukan intervensi, 95,5% sampel susu berhasil memenuhi standar SNI maksimum 1 dikali 10/6 CFU per mili, dengan hanya 1 peternak yang masih melebihi batas. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas susu segar pada peternak kecil. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu tentang analisis pengendalian mutu bahan baku susu segar pada koperasi peternakan sapi perah XYZ. Studi kasus kontrol kualitas bahan baku susu segar di koperasi peternakan sapi perah XYZ menunjukkan bahwa koperasi menerapkan prosedur pengujian berlapis untuk menjamin mutu susu sebelum dipasarkan. Di stasiun pengumpulan, susu diuji berat jenis, kadar alkohol, dan sifat organoleptik, lalu didinginkan hingga 4 derajat Celcius. Sebelum selanjutnya dikirim ke laboratorium koperasi untuk analisis lanjutan seperti komposisi, MBRT, kandungan antibiotik, dan pemalsuan. Prosedur ini diterapkan secara ketat untuk memastikan susu yang dihasilkan aman, higienis, dan sesuai dengan standar SNI, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk. Oke, berikutnya yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya, susu adalah makanan bergizi tinggi, memerlukan perawatan khusus karena rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Pemerahan, penyaringan, pendinginan, penyimpanan, dan pengolahan adalah langkah pertama dari proses ini. Berbagai jenis susu seperti susu segar, pasteurisasi, UHT, bubuk, dan fermentasi memiliki karakteristik dan metode penanganan yang berbeda untuk menjaga kualitas dan keamanan susu. Penanganan yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti infeksi bakteri patogen, kerusakan mutu, dan paparan zat kimia berbahaya, terutama bagi orang yang rentan. Oleh karena itu, untuk memastikan susu berkualitas tinggi dan aman, SNI, HACCP, Kodeks Alimentarius, dan peraturan yang dibuat oleh BPOM, dan Kementerian Pertanian sangat penting. Teknologi seperti pasteurisasi, UHT, IoT, kemasan aseptik, dan blockchain juga membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi distribusi susu. Sangat penting untuk memberitahu masyarakat tentang cara yang benar untuk menangani susu agar manfaat gizinya tetap terjaga dan efek buruknya dihindari.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung dikirim di live 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.